Halo rekan-rekan, formula dan fungsi pada aplikasi Excel itu tidak hanya berurusan dengan data berupa nilai dan angka, tapi bisa juga untuk data yang berbentuk teks. Ada banyak fungsi yang melibatkan teks ini pada aplikasi Excel, namun beberapa di antaranya yang umum digunakan, di antaranya adalah fungsi lower, upper, dan proper. Kemudian ada fungsi left, right, kemudian mid, kemudian ada fungsi concatenate, concat atau simbol dan ya. Dan terakhir adalah fungsi text. Jadi memang nama fungsinya adalah text sama dengan text. Kemudian ada variabel-variabel yang lainnya. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajari fungsi text ini akan lebih enak jika saya jelaskan langsung dalam bentuk demo ya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu lower, upper, dan proper. Ketiga fungsi ini digunakan untuk merubah teks menjadi huruf kecil semua, huruf besar semua, atau huruf di awal kata menjadi huruf besar. Lower huruf kecil, upper huruf besar, dan proper huruf di awal kata menjadi huruf besar. Mari kita coba di sini. Ini aturan penulisannya sangat mudah, tinggal masukkan sama dengan lower, upper, atau proper dan langsung merujuk ke teks. Teks ini bisa kita tuliskan sendiri, diapit tanda kutip, atau bisa juga merujuk ke alamat sel seperti ini. Jadi misalkan di sini ada sel F3, isinya adalah teks kota Bandung. Ini kotanya huruf kecil, Bandungnya B, huruf pertamanya itu B-nya besar ya. Kita coba untuk lower, sama dengan lower, kurung buka. Saya tinggal klik sel F3, kurung tutup, dan jika rekan-rekan lihat hasilnya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Jika saya masukkan upper, diarahkan ke sini, maka hasilnya akan menjadi huruf besar semua. Dan jika saya gunakan proper, maka huruf di awal setiap kata itu akan menjadi huruf besar. Itu saja untuk lower, upper, dan proper, sangat mudah. Tidak harus menuju ke alamat sel ya. Jadi kalau misalkan saya masukkan sama dengan lower, kemudian di sini saya masukkan A, B, C, seperti ini juga bisa. Namun tentu saja tidak disarankan, karena seperti yang pernah saya bahas di video pertama, sebaiknya data itu selalu merujuk ke alamat sel. Kita lihat fungsi teks yang berikutnya, yaitu left, right, dan mid. Ketiga fungsi ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter huruf. Kalau left dari arah kiri, right dari arah kanan, dan mid kita ambil dari posisi tertentu. Aturan penulisannya mudah, tinggal merujuk ke data teksnya di mana, kemudian beberapa karakter huruf yang mau kita gunakan. Kita langsung coba di sini. Di sini ada F3 isinya Bandung. Saya di sini langsung saja masukkan sama dengan left. Ini langsung saya merujuk ke F3, koma. Nah, dari sel F3 ini yang berisikan data Bandung, kita mau mengambil berapa karakter dari arah kiri. Jadi kalau di sini misalkan saya ketikkan 2, maka nanti yang akan diambilnya adalah B dan A dari kata Bandung tersebut. Mari kita lihat, hasilnya adalah B dan A. Kalau saya mau ngambil BAN misalkan, maka ini tinggal saya ganti dengan 3, maka dia akan mengambil 3 karakter. Oke, yang right pun sama dengan right, kurung buka, saya arahkan ke sel F3, koma, misalkan saja di sini saya isikan 3, maka dia akan mengambil 3 karakter dari arah kanan, yaitu G, N, dan U. Berarti ini hasilnya adalah UNG ya. Kalau kita enter, hasilnya adalah UNG. Kalau kita pengen ngambil dung, berarti yang kita ambil di sini 4 karakter dari arah kanan, maka hasilnya adalah dung. Nah, untuk yang mid, ini harus kita tentukan awal mula pengambilannya dari mana. Langsung saja saya masukkan mid seperti ini, teksnya tetap merujuk ke sini, koma. Nah, dia tanyakan adalah start 6. Jadi Bandung, begini ya, Bandung. Misalkan saja rekan-rekan ingin ngambil huruf ini, D dan U. Kita lihat D ini mulai dari karakter keberapa. Dalam contoh di sini adalah 1, ya, 2, 3, 4. Berarti start 6-nya di sini adalah 4. Kemudian berapa karakter yang mau kita ambil? 1, 2,
dua karakter yang akan kita ambil, sehingga kalau di sini saya masukkan tadi adalah 4 dan di sini 2, maka fungsi ini akan mengambil dua karakter yang diawali dari karakter keempat, yaitu D. Kalau saya enter, hasilnya adalah do. Sangat mudah. Untuk fungsi left, right, dan mid juga sama halnya dengan fungsi lower, upper maupun proper. Berikutnya adalah fungsi concat. Ini dulu namanya concatenate, tapi mulai Excel 2016 dan seterusnya fungsi concatenate ini akan diganti dengan namanya ya, diganti dengan concat saja, mungkin karena terlalu panjang concatenate. Nah, alternatifnya, jadi rekan-rekan bisa menggunakan concat atau concatenate juga masih bisa sebetulnya, atau bisa menggunakan cukup simbol dan saja. Bagaimana cara penggunaannya? Mudah sekali, masukkan nama rumusnya, tinggal masukkan dan, kalau kita mau menggunakan dan, atau kalau dengan concat tinggal masukkan teks yang pertama, teks yang kedua, dan seterusnya. Kita coba langsung di sini. Di sini sebagai contoh ada dua sel, yaitu F3 dan F5. Kita mau gabungkan ini menjadi satu data ya. Berarti di sini kalau saya gunakan concat, saya cukup masukkan concat kurung buka, kita tinggal klik F3 di sini, koma, kemudian berikutnya kita masukkan F5. Jadi kalau kita enter, hasilnya akan disatukan isi dari F3 dan F5 di sini. Nah, misalkan rekan-rekan ingin menambahkan spasi di sini, karena nggak enak kelihatannya nggak ada spasi. Di sini tinggal ditambahkan saja koma lagi. Nah, teks itu kan selalu diapit tanda kutip, maka kita masukkan tanda kutip seperti ini. Tapi kalau hanya tanda kutip saja, jelas tetap tidak akan ada spasi. Jadi di sini saya tambahkan juga spasi seperti ini. Maka kalau kita enter, hasilnya adalah Kota Bandung. Tentu saja ini bisa kita variasikan. Kalau misal di sini saya tambahkan koma lagi, saya tambahkan spasi lagi seperti ini, koma lagi, kemudian di sini saya tambahkan lagi kata tambahan misalkan seperti ini dan enter, maka hasilnya tentu saja adalah Kota Bandung. Indah ya. Nah, jika ini terlalu panjang, maka solusi lainnya adalah dengan menggunakan tanda N. Kegunaannya sama, yaitu untuk menggabungkan teks. Kalau kita mau menggunakan N, maka langsung saja rekan-rekan tinggal menuliskan sama dengan kurung buka, kemudian masukkan data teks yang pertama, dalam contoh di sini F3 seperti ini, langsung ketikkan dan, kemudian masukkan F4 kurung tutup dan enter, maka Kota Bandung akan disatukan. Jika ingin menambahkan spasi, ya sama triknya dengan concat tadi. Berarti di sini saya tambahkan spasi yang diapit tanda kutip, di sini simbol dan, enter, dan sekarang sudah ditambahkan spasi. Demikian contoh penggunaan concatenate, concat, ataupun dan. Mana yang mau digunakan ya jelas bebas, tapi umumnya sih yang umum digunakan yaitu yang simbol dan, karena lebih mudah ya ketimbang kita harus menuliskan nama fungsinya dulu di depan. Kita pindah ke sheet berikutnya. Nah, yang terakhir adalah fungsi teks. Jadi memang namanya fungsi teks ya. Ini aturan penulisannya adalah sama dengan teks. Nah, kemudian ada value. Value itu bisa diisi dengan data apapun, data angka, nilai uang, atau apapun. Nah, jadi kegunaannya fungsi teks ini untuk merubah nilai tertentu menjadi teks, tapi teksnya ini punya format tertentu juga. Contoh format yang umum digunakan di sini, yang pertama di sini adalah 0. 0 ini untuk data angka atau nilai uang. Kemudian 0%, ini biasanya digunakan untuk data persentase. Kemudian ada D, DD, atau DDD, ini digunakan biasanya untuk tanggal atau hari. Kemudian M untuk bulan, dan Y di sini untuk tahun ya. Kita akan coba langsung agar bisa lebih jelas contoh penerapannya seperti apa. Kita coba yang format 0 dulu. Di sini sebagai contoh ada data B10 isinya 23.400.
Nah, kita mau menggunakan format 0 nih. Jadi kita mau merubah angka tersebut menjadi teks, sama dengan kita langsung ketikkan teks kurung buka, saya tinggal klik sel B10 yang isinya 23.400, kemudian koma di sini, dan dengan diapit tanda kutip kita tinggal masukkan 0 seperti ini. Jangan lupa diapit tanda kutip dan enter. Maka hasilnya ya sama ya, tapi sekarang bentuknya adalah teks. Nah, variasi yang umum digunakan untuk format 0 ini, misalkan kalau kita perhatikan di sini tidak ada pemisah ribuannya. Nah, kita ingin menambahkan pemisah ribuan. Karena kita menggunakan region US, pemisah ribuan itu adalah koma. Maka di sini kita tinggal menambahkan koma 0 seperti ini. Jadi kalau sekarang kita enter, sekarang ada pemisah ribuannya. Kalau misalkan rekan-rekan ingin menggunakan nilai desimal, maka di sini tinggal ditambahkan, karena kita menggunakan format English regionnya, maka desimal itu titik ya, titik dan 0. Kalau saya enter, hasilnya seperti ini. Gimana kalau kita pengen ada 3 angka di belakang koma, maka kita tinggal menambahkan saja angka 0-nya di sini seperti ini. Seperti ini contoh penggunaan format 0. Nah, format 0 ini umum digunakan kalau rekan-rekan ingin menampilkan bilangan tapi jumlah digitnya tetap. Misalkan kita punya angka 1 sampai 100, itu kan 3 digit ya. Jadi kalau saya masukkan di sini sama dengan teks ke sini, koma, ini saya masukkan 0 seperti ini, kurung tutup. Ya, hasilnya tetap 1. Kalau di sini saya masukkan 99, hasilnya juga 99. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin jumlah digitnya tetap, katakanlah kita pengen tetap 3 digit, maka tinggal tambahkan saja angka 0-nya. Di sini saya tambahkan seperti ini. Jadi ada 3 digit angka 0. Kalau saya sekarang enter, hasilnya adalah 001. Jadi kalau nanti kita masukkan angka 15, hasilnya 015, saya masukkan 75, hasilnya 75, dan sudah pasti kalau saya masukkan 800 ya tetap 800. Itu contoh variasi untuk angka 0 ini. Nah, kalau misalkan datanya berupa persen, ini hampir sama dengan format 0. Contoh di sini pada sel B14 ada 90%, kita tinggal ketikkan sama dengan teks, masukkan B14, dan formatnya dengan diapit tanda kutip, tinggal masukkan 0%, kurung tutup, enter, dan hasilnya ditampilkan. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan D, M, dan Y di sini. Nah, ketiga format teks ini umum digunakan kalau kita punya data rujukan yang berbentuk tanggal, contohnya seperti yang ada di sel E2 di sini. Di sini adalah tanggal 2 Januari tahun 2019. Bulannya di depan ya, karena regionnya adalah region English. Nah, misalkan rekan-rekan hanya ingin ngambil data tanggalnya saja. Nah, data tanggal ini ada 1 digit dan 2 digit. Nah, bagaimana caranya? Saya pindah ke sini ya. Misalkan kita tuliskan hasilnya di sini sama dengan ini, tinggal kita masukkan teks. Saya tinggal arahkan ke data tanggal di sini yaitu E2, koma, dan rekan-rekan di sini tinggal mengetikkan D, kurung tutup, dan enter, maka ditampilkan 2, yaitu tanggal 2 ya. Kalau pengen tanggalnya 2 digit, saya pindah ke bawah, D-nya tinggal tambahkan 1 sama dengan teks. Saya ambil ke sini, koma, jangan lupa tanda kutip, D-nya 2. Dan hasilnya adalah tanggal 02. Biasanya umum digunakan adalah yang 2 digit ini, biar tanggalnya tersusunnya rapih kelihatannya karena jumlah digitnya sama. Kalau kita ingin mengambil nama hari, padahal di sini tidak ada nama harinya ya, itu tetap bisa dengan menggunakan fungsi teks ini. D-nya tinggal kita tambahkan 1 lagi, berarti sama dengan teks. Saya ambil ke sini, tetap diapit tanda kutip, D-nya 3, 1, 2, 3, kurung tutup, maka akan ditampilkan
harinya, yaitu Wednesday. Dan tentu saja kalaupun data tanggal di sini berubah, misalkan di sini saya ganti menjadi tanggal katakanlah tanggal 25 Januari, maka jelas semuanya juga akan berubah ya. Oke, next untuk M. M ini sama penggunaannya dengan yang D. Kalau kita pengen ngambil bulan dalam bentuk angka 1 digit M-nya 1, bulan 2 digit M-nya 2. Kalau kita pengen ngambil nama bulan tapi dalam bentuk singkatan M-nya 3, untuk nama bulan lengkap M-nya 4. Nanti kita coba sama dengan teks, saya arahkan tetap ke sini. Kita coba M-nya 1 dulu, seperti ini. Januari ya, bulan yang pertama. Kalau pengen 2 digit, arahkan ke sini. MM 01. Mari kita lihat kalau M-nya 3 seperti apa. Sama dengan teks, ambil ke sini. MMM Jan. Dan kalau pengen nama bulannya lengkap, M-nya kita tambahkan menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan hasilnya adalah Januari. Y ini adalah tahun. Hanya ada 2 variasi. Kalau Y-nya 2, tahunnya 2 digit. Untuk tahun lengkap Y-nya 3. Kita langsung coba saja. Teks, saya arahkan ke sini. Tanda kutipnya jangan lupa, kurung tutup, dan hasilnya tahun 19 ya. Kalau pengen tahunnya lengkap, masuk ke sini, Y-nya 3, 1, 2, 3, dan hasilnya adalah 2019. Demikian contoh beberapa variasi untuk fungsi teks ini. Jadi kita bisa menggunakan format teks 0 untuk data nilai atau uang biasanya. Untuk persentase gunakan 0%. Kalau untuk data tanggal bisa menggunakan D, M, dan variasi Y yang ada di sini. Demikian contoh beberapa fungsi teks yang umum digunakan dalam aplikasi Excel. Dan sekarang seperti biasa kita lihat contoh penerapannya. Saya masuk ke praktis 1 di sini ya. Nah, di praktis 1 ini, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada data tanggal, di sini ada data pendapatan, dan di sini ada data laba. Misalkan saja kita ingin membuat narasi ya, narasi berupa kalimat yang menjelaskan semua data-data ini. Tanpa bantuan fungsi teks ini tidak mungkin dilakukan, kecuali kita tulis manual. Misalkan saja seperti ini. Di akhir tahun 2019 ya, karena di sini tanggalnya adalah 2019. Sebetulnya tidak masalah, tapi kalau tanggal ini berubah, narasi teksnya tetap ya tidak berubah. Nah, kita pengen agar ini ikut berubah juga mengikuti datanya, maka kita akan gunakan semua fungsi teks yang sudah kita bahas tadi. Yang enak kita akan gunakan simbol dan saja. Jadi kita tidak akan menggunakan concat di sini. Langsung saya ketikkan sama dengan, kemudian jangan lupa diapit tanda kutip, misalkan di akhir tahun, ya seperti ini. Saya tambahkan spasi sedikit. Nah, di akhir tahun 2019-nya mau kita ambil dari sini, maka kita tinggal tambahkan di sini fungsi teks. Kita arahkan ke sini, seperti ini. Kemudian format teksnya kita ambil yang tadi sudah kita bahas, Y-nya 3 dan kurung tutup. Jangan lupa fungsi ini akan menghasilkan error jika kita jalankan. Kenapa? Karena di sini tidak ada penggabungannya, berarti harus kita tambahkan simbol dan di sini. Di akhir tahun, spasi, dan teks. Jadi sekarang kalau ini saya enter, hasilnya seperti ini. Di akhir tahun 2019. Mari kita coba, kalau ini tahunnya saya ganti, maka teks di sini pun akan ikut berubah juga ya. Ini bisa kita tambahkan lagi. Misalkan saya tambahkan dan lagi di sini. Dan ya seperti ini. Saya ambil spasi, misalkan laba perusahaan adalah, saya tambahkan spasi lagi biar ada jarak, dan lagi di sini kita masukkan lagi fungsi teks. Saya ambil yang ini,
Karena datanya dalam bentuk persen, tadi sudah kita bahas, saya gunakan 0% seperti ini dan kurung tutup. Mari kita lihat hasilnya. Maaf, sebentar. Oh, ini salah, maaf. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat satu narasi di akhir tahun 2019 laba perusahaan adalah 10%. Mungkin saya coba tambahkan lagi di sini sama dengan saya tuliskan misalkan ya, dari total pendapatan sebesar, saya tambahkan spasi dan saya masukkan fungsi teks di sini. Saya mau ambil nilai uang yang ada di sini ya. Ambil seperti ini, koma, di sini saya tambahkan 0 dan enter. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan variasi lain, yaitu pemisah ribuan ya, 0 seperti ini, dan mungkin saya tambahkan dan lagi spasi rupiah, enter, maka hasilnya seperti ini. Mungkin rekan-rekan lihat kenapa kita nggak ketik manual gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau ini berubah, perhatikan yang ada di sini. Misalkan ternyata labanya 25%, maka teks ini pun akan ikut berubah. Demikian halnya kalau pendapatan ini berubah. Misalkan saya ganti jadi 800.000, perhatikan ini, maka hasilnya juga adalah 800.000. Demikian contoh penerapan yang pertama. Jadi dengan mudah kita bisa membuat narasi dari berbagai data dalam bentuk rangkaian kalimat seperti ini, di mana jika datanya berubah, maka narasi kita pun atau kalimat kita di sini pun akan ikut berubah juga menyesuaikan dengan datanya yang ada di sini. Contoh penerapan yang berikutnya, kadangkala pada saat kita melakukan olah data, kita tidak butuh keseluruhan data tanggal, tapi mungkin rekan-rekan hanya butuh data tahunnya saja, bulannya saja, tanggalnya saja, atau bahkan data harinya saja. Tapi sementara datanya atau master datanya atau sumber datanya biasanya hanya memuat tanggal dalam bentuk lengkap seperti ini. Bagaimana kita bisa mengurai ini menjadi tahun, bulan, tanggal, dan hari? Tadi kita sudah pelajari itu, yaitu dengan menggunakan fungsi teks yang ada di sini. Sehingga untuk mengambil data tahun, kita tinggal masukkan sama dengan teks. Data tanggalnya tentu saja ngambil ke sini, seperti ini. Untuk tahun itu saya ambil yang lengkap, Y-nya 3 ya. Y, kurung tutup, kemudian enter, dan muncul 2014. Untuk bulan tentu saja sama dengan teks, saya ambil ke sini, koma, saya ambil bulannya singkatan saja, MMM, tampilkan seperti ini. Tanggal saya mau ambil 2 digit, berarti D-nya 2 ya, DD. Dan untuk hari itu 3 digit ya, sama dengan teks, ambil ke sini, koma, DDD, kurung tutup, dan enter. Bagaimana mengisi yang bawah? Tentu saja mudah sekali, dimana kita tinggal tarik saja ke bawah dengan autofill. Dan kalau rekan-rekan lihat di sini, dari data tanggal lengkap seperti ini, kita bisa mengurai menjadi data tahun, bulan, tanggal, dan hari dengan cepat dengan menggunakan bantuan fungsi teks yang ada di sini. Demikian contoh beberapa fungsi teks yang umum digunakan pada aplikasi Excel serta contoh penerapannya juga. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan singkat yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di bagian komen. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi pada video-video yang berikutnya.